Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki serta mengirimkan tangan menuju Musala Nurul Ikhlas ini dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kruh baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Musala Nurul Ikhlas dan yang terhormat yakni Bapak RW Bu Devira Eskom dan yang terhormat Pak RT 03 dan yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Ikhlas dan yang terhormat pengurus Masjid Baitur Rahim dan yang sama-sama kita hormati yakni Al-Ustadz Syafrul Nalus MA. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, susunan acara tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara. Maka yang kedua ini kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Arum. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada saudari Arum yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga apa yang dibacakan oleh Adinda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya sepatah kata dari pengurus mushola kepada Bapak Dr. Handus Darmanis MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan tabligh akbar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian salawat beri salam kita junjukkan buat yang kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 juga sudah hadir bersama kita. Kemudian Bapak dari RT 02 atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ketua RT 03 yang hadir bersama kita. Seterusnya yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim. Dalam hal ini Pak Wakil Ketua, kami lihat hadir bersama kita karena Pak Ketua kita sedang berada di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau disembuhkan penyakit beliau secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengurus dari Masjid Nurul Ikhlas juga hadir bersama kita pada hari ini, malam hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengurus Mushola At-Thaibah yang hadir bersama kita beserta jemaah, dan Bapak dan Ibu jemaah Mushola Nurul Ikhlas, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu pengurus Mushola Nurul Ikhlas beserta Bapak dan Ibu jemaah yang hadir pada kesempatan ini semuanya yang saya hormati. Pertama sekali terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke tempat yang kita cinta ini dalam rangka mendengarkan tabligh akbar Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita laksanakan di Mushola Nurul Ikhlas. Kami atas nama pengurus Mushola Nurul Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap hendaknya setiap kegiatan yang kita lakukan di tempat-tempat ibadah yang kita lakukan, marilah kita selalu bersama-sama untuk menghadirinya. Semoga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita nantinya ke depan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ustadz yang akan memberikan tabligh akbar kepada kita bersama nantinya, yang beliau sudah hadir bersama kita dari tadi, dari sholat isya beliau telah berjemaah bersama kita insyaallah. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pengurus Mushola Nurul Ikhlas. Mari kita sama-sama mendengarkan nanti bagaimana tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu pengetahuan kita untuk menambah amal ibadah kita nantinya. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua RW 06, yakni Bapak Burdevira Eskom. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Musala Nurul Ikhlas beserta jajaran, yang kami hormati jamaah Nurul Ikhlas, dan yang kami hormati hadir bersama kita pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus Masjid Nurul Ikhlas, pengurus Musala At-Thaibah, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua dan adik-adik semua. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tadi pagi pemerintah Kota Padang juga memperingatinya di Masjid Raya Sumatera Barat. Untuk di komplek kita di Musala Nurul Ikhlas, alhamdulillah juga hari Jumat ini setelah pada Isya ini kita laksanakan dan hadir cukup ramai, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan dan kedepannya juga demikian hendaknya dihadiri dari beberapa pengurus, bahkan jemaah dapat kita ramaikan. Bapak Ibu, informasi kami sebagai penerus kepengurusan RW 6 menginformasikan terkait dengan kegiatan baik itu tingkat pemerintahan, yang salah satunya adalah program Wali Kota Padang, yaitu Smart Surau. Smart Surau adalah kegiatan di mana pusat dari remaja kita, anak-anak kita, bahkan jamaah nantinya di lingkungan kita nanti dipusatkan kalau di tingkat RW kita berada di Masjid Baitur Rahim, yang mana nanti pemerintah Kota Padang memberikan perangkat mulai dari internet sampai dengan peralatan komputer atau laptop. Juga nanti ada sistem yang namanya aplikasi ruang guru dan lain sebagainya. Selain itu juga pemerintah mengharapkan masjid yang ditunjuk atau musala yang ditunjuk nantinya dapat menyampaikan apa-apa informasi yang nanti dari pemerintah sampai ke masyarakat terbawah. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Smart Surau ini telah dilaksanakan soft launchingnya pada bulan Juli kemarin. Pada bulan April saat pelaksanaan pesantren Ramadan. Nah, kita ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang sebanyak 1.200 masjid yang masing-masing pejabat eselon 4 sampai dengan eselon 2-nya menjadi pembina masjid atau musala yang telah ditentukan. Nah, saya sendiri ditugaskan di Masjid Nailus Sa'adah RW 8. Kalau di RW 6 itu ada dari pemerintahan kecamatan. Yang kami lakukan adalah informasi atau himbauan-himbauan seperti yang kami lakukan terakhir pada tanggal 7 September kemarin, yang mana ada himbauan dari pemerintah Kota Padang, salah satunya adalah terkait dengan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi mitigasi bencana. Yang kedua, tanah bersih. Mudah-mudahan dari pelaksanaan yang kita lakukan dapat diterima oleh masyarakat hendaknya. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kalau panjang, Beko Ustadz ada repek giliran malam mau pulang. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu acara yang paling kita nantikan, yaitu tausiah maulid sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Safrul Narus kepada MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tsumma qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan RW 6, kemudian pengurus Mushola Nurul Ikhlas, pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus Masjid Nurul Ikhlas, pengurus Mushola At-Thayyibah. Alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan ini, dan umumnya jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. Dan teristimewa buat guru saya, dosen yang di IAIN Imam Padang, Bapak Zulfahmi. Ya Pak, mohon izin Pak. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan generasi muda kita, harapan bangsa dan agama yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan buat kita semua untuk bisa hadir di Mushola Nurul Ikhlas ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ramai hadir. Yang pasti yang sudah datang ini sudah pasti hadir. Kenapa? Alhamdulillah kami Pak tersasak-sasak sampai ke Dinian, bahkan sampai ke Tapi Pintu. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan, mudah-mudahan kita semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa kali kira Pak saja tahu lah Pak, berapa kali? Tergantung umur, ada orang 60 kali, mungkin lebih ya. Dalam tahun ini saya ada 10 kali, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah,
Sudahkah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW adalah indikator atau tolak ukur beriman atau tidaknya seseorang. Jadi mencintai Nabi Muhammad SAW adalah indikator beriman sempurna atau tidaknya iman seseorang. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, termasuk kita, sampai ia mencintai saya melebihi cinta terhadap dirinya, cinta terhadap anak-anaknya, dan cinta terhadap hartanya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi dari cinta terhadap diri kita? Mana yang lebih cintai Nabi atau diri masing-masing? Atau mana yang lebih kita cintai, anak kita atau Nabi? Mana yang lebih kita cintai, diri kita atau harta dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Dalam sejarah para sahabat telah membuktikan bahwa dia mencintai Nabi dibandingkan dengan dirinya. Sebuah kisah ketika perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah hari ini, dan dalam perjalanan kelelahan dan keletihan, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar istirahat di Gua Thur. Karena keletihan dan kelelahan itu, akhirnya Nabi Muhammad tertidur dan menjadikan paha Abu Bakar sebagai sandaran beliau ketika tidur. Di saat itu Abu Bakar kakinya disengat oleh kalajengking. Kalau Jawa dipantak kalo. Tapi Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun, menahan sakitnya. Meneteslah air matanya mengenai pipi Rasulullah SAW. Pada saat itu terjaga Rasulullah. Terbangun. Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Saya menangis ke Rasulullah, menahan sakit karena kaki saya disengat oleh kalajengking. Kenapa engkau tidak membangunkan saya, kata Rasulullah, wahai sahabatku? Saya tidak ingin mengganggu istirahatmu karena saya lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan diri saya. Kalau tiba di awak kikiro, kalau ada dari itu bang, ada orang menyadar, nyok pantai kaki di kalau baca kikiro itu bang, capek orang ngomong dari tapi nyok tahan saya. Demi apa? Demi cintanya kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tidak terganggu istirahatnya. Ada begitu juga Umar bin Khattab, ketika orang tuanya masuk Islam, seharusnya dia sangat gembira sekali. Dia biasa-biasa ada responnya. Sahabat yang tadi bertanya, wahai Umar, kenapa engkau tidak gembira karena orang tua mau masuk Islam? Dalam kisah itu jawabannya, saya akan lebih gembira kalau seandainya yang dicintai Nabi, yang membela Nabi, itu pamannya Abu Thalib masuk Islam. Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Abu Thalib adalah paman Nabi yang dalam sejarah sampai akhir kehidupan beliau tidak masuk Islam. Nah, kalau Abu Thalib yang masuk Islam, saya sangat gembira karena lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah yang ketiga ada bagaimana nenek tua yang dari Kandahar berjalan kaki ke kota Madinah 1 hari penuh
mencari seorang pemuda yang pernah menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuh pertanyaannya bagi kita, apakah kita mencintai Nabi Muhammad seperti para sahabat? Kalau sekarang kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wawaladihi, anak-anak. Ketika kita mencintai anak-anak kita melebihi dari cinta kepada Rasulullah SAW, ada keinginan dari anak-anak kita misalkan yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah larangan Nabi itu yang kita ikuti atau keinginan anak-anak kita yang kita penuhi? Contoh, ketika ada anak-anak kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan, bagaimanapun caranya anak kita ingin dapat pekerjaan. Nah, walaupun kadang-kala dengan cara yang dilarang oleh Nabi. Contoh, yang dilarang Nabi itu sogok menyogok dalam mendapatkan pekerjaan. Kan dilarang Nabi sogok menyogok. Ar-rasi wal murtasib fitnah, kan yang menyogok dan disogok neraka. Keduanya sama-sama. Nah, sekarang mau tak kita demi anak menyogok agar dapat pekerjaan? Lain mau dikira Pak? Namun tak dikira Pak? Menyogok supaya anak dapat pekerjaan. Nah, kadang itu hal ini kan dianggap biasa Pak. Contohnya tak bahagia disogok tu doh. Kalau lah keluar SK-nya besok di Gadaian, tak swasta ni pulang gitu. Ya itu Pak. Nah, sudah itu doa syukur Allah diundang Pak. Nah, diundang masyarakat kan. Nah, bertanya kawan. Alhamdulillah lulus anak ya. Abang kita nabi biti dia aja. Anak malu nggak boleh Pak. Udah kupatnya setidinya aja. Setidita aja. Anak malu tu Pak. Padahal disogok dan menyogok kedua-duanya. Apakah kita memenuhi, mengikuti larangan Rasul atau menginginkan apa yang diinginkan oleh anak kita? Nah, kalau menuruti keinginan anak kita dan kekhawatiran kita terhadap pekerjaan, berarti kita mengabaikan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wamali dan juga harta. Bagaimana Abdurrahman bin Auf demi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan pekerjaannya demi mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Begitu cintanya. Dia tidak khawatir meninggalkan hartanya, dia tidak khawatir meninggalkan pekerjaannya demi mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu sekarang bagi kita tidak bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana upaya kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Indikator cinta itu biasanya Bapak dan Ibu, apa tanda-tanda seseorang itu mencintai sesuatu? Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti ia akan banyak mengingat dan menyebut yang ia cintai. Kira-kira yang udah itu tuh Pak. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut dan mengingat yang dia cintai. Kalau seseorang cinta kepada harta, ceritanya lebih banyak tentang harta. Pak Dima duduk, kadang cerita tentang harta walaupun cerita darah tenyo dan apa. Siapa yang mencintai tentang pangkat dan jabatan, di mau tamu do kawan ceritanya itu Bu, masalah pangkat dan jabatan tu. Tapi apa yang kita cintai, pasti itulah yang sering kita ingat dan kita sebut. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak kita menyebut dan mengingat Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak salawat kepada Nabi.
Nah, kira-kira barangkali salawat awak sehari semalam Bapak Ibu, lai sampai 100 kali. Ada 100 kali itu Pak. Kalau baca salawat kepada Nabi. Kalau dalam sholat saja Pak baca salawat, tidak cukup 100 itu Pak. Nah, sholat fardu saya 9 kali ya baca salawatnya. Tambah sholat sunat. Rawatib, ghairu rawatib. 10 rakaat berarti 5 kali berselawat, 10 kali berarti 9 kali baru. Tambah sholat duha, tambah sholat tahajud. Nah, kalau lagi Bapak dan Ibu, berarti kalau hanya di dalam sholat kita membaca salawat, ya paling-paling 25 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di luar sholat, apakah kita berselawat kepada Nabi? Nah, yang tadi di kita masing-masing. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, bagaimana salawatnya Allah? Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan oleh Allah salat, puasa, zakat, haji, Allah kan tidak melakukannya. Tapi ketika ada perintah salawat, Allah dan para malaikat pun bersalawat Pak. Mungkin bagi kita bapak-bapak yang hari Jumat, setiap khatib pasti membaca ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya Pak, setiap khatib membaca itu nama. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, mohonkanlah keselamatan untuknya. Jadi ketika kita bersalawat, Allah bersalawat dalam maknanya kepada kita. Yang pertama dari penjelasan hadis itu adalah Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Jadi dengan awak banyak bersalawat, ternyata Allah bersalawat maknanya Allah memberikan rahmat kepada kita. Tidak hanya sekedar nikmat, tapi rahmat juga Allah berikan. Mana yang lebih banyak, nikmat atau rahmat Bapak dan Ibu? DG di Allah kawan. Mana banyak nikmat atau rahmat? Kalau nikmat tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Tapi apakah setiap orang mendapatkan nikmat sudah mendapatkan rahmat? Belum tentu. Tapi setiap orang mendapatkan rahmat, insya Allah dia mendapatkan nikmat. Apa makna penjelasan mereka mendapatkan rahmat dan diberi rahmat oleh Allah? Setiap nikmat yang bertambah, iman mereka pun semakin meningkat. Kira-kira setiap ada peningkatan bertambah nikmat, iman awak lagi kira semakin bertambah apa? Bertambah nikmatnya dia di Allah, bertambah meningkat iman. Berarti dapat rahmat dalam penjelasan ayat itu. Misalkan mungkin dari tidak punya pangkat akhirnya diberikan amanah pangkat dan jabatan. Kira-kira kalau bertambah pangkat dan jabatan itu imannya semakin bertambah atau enggak? Bagi kira tetap semakin bertambah semakin berkurang Pak. Dulu kalau dapat jabatan dan imannya kurang, kalau dapat jabatan itu Pak. Jadi kalau lebat tambah gitu pada nipu. Dulu rezeki kurang, ini alhamdulillah rezeki ada bertambah tidak iman dengan rezeki bertambah. Kalau lain berarti mendapatkan rahmat. Atau dengan bertambahnya nikmat, ia meningkat iman. Dulu dapat cucu, kini dapat cucu. Bertambah iman atau meningkat Bu? Tambah iman atau meningkat ini coba? Berkurang. Kan bukti iman bertambah itu ibadahnya meningkat apa? Tapi kok ibadah makin berkurang tak Bu? Tanya kawan, Pak kok jarang ikut tampak di Surabaya aja? Ada jawabannya Bu? Bapak jarang tampak di Surabaya Pak? Ya ada jawabannya itu Pak. Ayo itulah, Bapak ini Bu.
Awak lah mati dia cucu dia gini je. Tadi ibu berisiko kali tak Pak? Sekali. Tiga kali. Lalu mendapatkan rahmat dengan bersalawat kita tadi, kita semakin dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Mudah ringan saya untuk melakukan ibadah kepada ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mahal ibadah dong. Pasuran azan enggak mahal, enggak tak kajiannya dong. Kan ada orang azan pada ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah masuk saya waktu zuhur macam kan. Padahal alhamdulillah dari baca doa. Sebab oleh alhamdulillah masih bisa beribadah. Tapi kadang-kadang tercengang, lah zuhur saya di macam. Apa semakin mudah tidak beribadah dengan dapat nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ringan saja beribadah dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi. Begitulah cara Allah bersalawat kepada kita. Atau misalkan gini pada Ibu, ketika sholat berjamaah, misalkan hari hujan, gitu kan, mobil ada, misalkan Bu. Kira-kira dimudahkan tak untuk kita datang ke masjid dengan nikmat mobil yang telah diberikan oleh Allah? Namun tidak memakai untuk berjamaah ke masjid ketika hari hujan. Betul siap mandi baru hari hujan. Waktu sholat masuk. Namun tidak membawa ke masjid atau ke musola Pak berjamaah sholatnya. Tapi kalau berbaralik Pak Ibu, siapa di mana tu hujan dari pagi Pak Ibu? Kalau dia pagi apa? Tapi kan tu masa enggak. Kira-kira aku mampu dan dengan tu Pak. Untuk berkerja, untuk berbaralik, pada nikmat dia di Allah kan untuk memudahkan awak untuk beribadah contohnya. Tahu-tahu ketika untuk sholat, nawak kebunuhan waktu tadi keluar hujan ya contoh Bapak dan Ibu. Oh tanggung Pak Ibu sehingga tak jadi separi deh. Gitu dah. Tu ya kalau alhamdulillah payung lah ya doa. Berarti nikmat payung yang berikan oleh Allah memudahkan kita untuk beribadah. Jadi setiap penambah nikmat bertambah memudahkan kita beribadah. Maka salah satu manfaat salawat itu adalah Allah memberikan rahmat dengan memudahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan kita bersalawat Allah berikan rahmat kepada kita dengan kita bersalawat tadi. Hati kita setiap mendapat nikmat itu tenang, nyaman, tentram dan damai. Tapi adakah orang mendapatkan nikmat mengupat dan mengeluh? Kira-kira ada tak orang dapat nikmat tapi nyopet Pak? Tapi nyomangaluh. Ada kira tu Pak. Contohnya Pak kalau masih aktif di kantor lembur misalkan, dibayangkan dalam lembur tu angkanya sekian gitu Pak. Tapi tahu-tahu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, lebih sedikit. Kira-kira ketika menandatangani ampera itu apa yang dibaca Pak? Gitu loh, segikonya aja, segikonya aja Pak. Itu bahasa pesisir Pak Ibu. Segikonya aja. Orang yang mendapatkan rahmat sesungguhnya ketika dia bersalawat kepada Nabi ada pengaruh terhadap ketenangan hatinya. Anda alhamdulillah daripada saya. Sudah rahmat Bu. Atau ibu-ibu ambil contohan. Biasanya Pak ini contoh saja, bisa lebih bisa kurang. Apa biasanya bagi ibu setiap bulan ada ke 2 juta lah contoh. Tahu-tahu bulan besoknya dia lagi 1 juta. 1 juta nyamat Bu? Nyamat. 2 juta nyamat Bu? Tapi apa yang kita baca, ibu-ibu baca ketika biasanya 2 juta, sekarang 1 juta. Ayo baca Bu. Lain jadi rahmat nyamat tadi coba. Ada orang jadi rahmat daripada Bu. Ternyata dia akan menjadi rahmat ketika nikmat tadi. Tapi kalau betul nyamat, itu cukup sebanyak kau kena aja.
Apa lele ibu tambah lo pangana-pangana yang lain. Biasa 2 juta, udah kini 1 juta saja. Lo udah kira kena lain dah. Coba kita dulu. Tapi menjadi rahmatnya, aku ibu alhamdulillah. Lai berasa kiwa kini daya. Mudah-mudahan 3 hari lai 1 juta lai daya. Ada apa? Kira-kira mana saat hati ibu dia model itu dibaca? Yakin tak ibu akan ditambah oleh Allah bisa jadi dapat 3 juta. Lai percaya betul. Lai yakin bro. Oleh karena itu saya kurangi ibu pak. Soalnya ibu alhamdulillah. Tapi yakin bapak dan ibu, karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bisa jadi apa ketika memang rasa kita suka membantu dan menolong orang lain. Apalagi kalau kawan akan biaya kuliah kurang, biaya sekolah kurang, misalnya dibantu dan ditolong, suka membantu dan menolong. Tahu-tahu kemenakan berhasil, Bapak Siko kalian itu Pak, kalau ada kemenakan kurang uang kuliah gitu nah dibantu. Ternyata dia berhasil, pulang kampung biasanya carinya coba dulu, pastinya cari mamanya. Alhamdulillah mak oleh berasaki aku rasaki mak 2 juta. Tadi kurangnya berapa bu? Tambah 2 juta berapa jadinya tuh? Yakin? Kenapa bapak dan ibu? Allah akan melipat gandakan balasan, pahala dan kebaikan termasuk rezeki. Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kita ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan bersalawat kepada kita. Maknanya Allah memberikan rahmat, iman kita bertambah. Semakin mudah kita menjalankan ibadah dan hati kita semakin tentram. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad hari ini, marilah kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, ini mengambil zen, diam saja pak, anyam saja. Itu orang yang bakhil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu man dzukirat indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu kata Rasulullah, ketika namaku disebut di sisinya atau ketika dia mendengar namaku disebut, dia tidak berselawat kepadaku, maka dia termasuk orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bakhil. Yang kedua, indikator bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, man ahabba syai'a fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, pastilah dia akan mentaati, mengikuti, mentoladani orang-orang yang dia cintai. Kepada Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, pasti kita akan mengikuti, memenuhi keinginan orang yang dia cintai. Nah, dalam kehidupan dunia saja, misalkan bapak dan ibu, ibu-ibu cinta kepada bapak, ini contoh. Walaupun ba'abana latihnya ibu, tapi ketika bapak minta tolong, tolong buat aku kopi lah gitu kan. Kira-kira kamu enggak ibu membuat itu? Namun apa? Karena apa? Karena bapak ibu mencintai. Atau seandainya ibu-ibu mengingat ke suatu tenaga deh, yang buat tenaga lo kini aja tahu? Ada kayak ibu contohnya, minso ada ikut soto, ada ikut sate, lagi contoh. Ayo jangan, kira-kira namanya enggak pakai telur apa? Anakmu apa? Apalagi kalau ibu sedang apa? Sedang kita membaca Pak Dona. Hujan dari mangga dicari juga Pak Dona. Maaf Pak Dona. Itu demi yang
dicintai Pak. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang memang Habibullah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin mencintai dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalannya kita mesti mentaati Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah, taatilah aku. Maknanya taatilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad yang kedua adalah marilah kita senantiasa mengikuti dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Nabi Muhammad dan perilaku beliau tidak hanya dipuji oleh kawan, tapi lawan pun memuji. Bahkan Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau awak biasanya nak coba memuji awak siapa? Kawan atau lawan, Pak? Kawan awak cuma memuji, Pak. Kalau kawan salah awak, kadang-kadang puji aja tuh. Kenapa? Salah awak, kawan dipujinya tuh, Pak. Tapi kalau lawan betul awak, asal ada hanya betul. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah baca 100 tokoh terkemuka di dunia, maka meletakkan Nabi Muhammad yang mengarangnya kan bukan orang Islam. Namanya Haq itu. Dia tempatkan Nabi Muhammad yang nomor 1 berpengaruh dari 100 tokoh terkemuka di dunia. Nah, tentang akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung dan mulia. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya tentu marilah mentauladani perilaku atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antara perilaku Nabi Muhammad, salah satu ayat yang menjelaskan adalah dalam surat Al-Fat ayat 29. Nah, ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi Muhammad itu adalah Rasul, orang yang mengikutinya, orang yang menteladani, orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat Bapak dan Ibu. Asyidda'u 'alal kufar di sini maknanya yang pertama ketegasan dalam soal akidah. Tegas, tidak ada kompromi kalau dalam soal akidah, Bapak dan Ibu. Karena riwayat menjelaskan Al-Walid ibnu Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami lain namun menyembah Tuhanmu dan mengikuti ajaran agamamu. Tapi dengan catatan gantian. Nah, gantian 1 tahun menyembah Tuhan kami, 1 tahun menyembah Tuhanmu. Ikuti rutinitas ritual agama kami, kami akan mengikuti ritual ajaran agamamu. Nah, diajak kompromi pada Ibu. Turunlah surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun itu orang kafir mengajak kompromi dalam soal akidah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu. Nah, ini maknanya tegas di sini, maknanya pada Ibu, tak ada kompromi ada. Kalau soal akidah, tapi kalau soal muamalah silakan, tidak ada larangan.
Karena Rasulullah juga mencontohkan di Madinah. Nah, tapi persoalannya Bapak dan Ibu, kalau kita pernah baca fatwa Buya Hamka, nah kalau mengucapkan selamat Natal ada Pak Ibu? Buya tidak? Nah kan soal keyakinan soalnya Pak Ibu. Nah tapi kini Pak Ibu ucapan selamat Natal lagi nih Pak. Nah kan masuk itu kan apa kata Presiden kepada Buya Hamka? Cabut fatwa haram mengucapkan selamat Natal itu. Apa kata Buya Hamka? Biarlah saya mundur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia daripada saya mencabut fatwa itu. Tapi fatwa itu sekarang sudah dicabut atau belum Bapak dan Ibu? Nah, itu dalam soal akidah. Tapi kalau dalam amalan silakan Bapak dan Ibu. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, asyidda walal kufar, itu adalah tegas kalau melihat sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka tegas melarangnya dan mencegahnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mara'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' biqalbihi. Ketegasan yang kedua adalah kalau ada sesuatu yang tidak benar, cegahlah dengan kekuasaan. Nah, ketegasan mencegah yang tidak benar itu dengan kekuasaan. Oleh karena itu umat Islam mesti berkuasa supaya untuk menegakkan kebenaran dengan kekuasaan lebih mudah. Nah, kan lebih mudah dengan kekuasaan pada ibu menutup tempat-tempat untuk maksiat. Kalau dengan kekuasaan capek sama sayanya, tidak bisa dihimbau-himbau itu, tapi dengan kekuasaan, dengan mencabut izin usahanya, model di Alexis dulu sama sosial itu Pak Ibu, akan tanda tangan sijiannya selesai. Wajib misalkan adanya perda, wajib berjilbab, mungkin berpakaian muslim bagi muslim untuk pergi sekolah. Akan kalau ulama, kiai, ustaz, lama ajak-ajak Bapak dan Ibu. Tapi apakah dilaksanakan oleh umat Islam? Nah, tapi dengan kekuasaan perda, alhamdulillah kan bisa, Pak. Walaupun kadang-kadang baju nyebur-nyebur, Pak, sampai sekolah tutup, lalu Bapak tiba di rumah, dibuka, atau pai di luar sekolah, pai mamanya tidak ngerti aurat dong. Tapi setidaknya telah ada upaya dengan kekuasaan. Nah kalau itu benar kekuasaan. Kalau di RT, di RW saya punya bahasa Bapak dan Ibu. Nah kalau ada orang organ sampai jam 2 malam, apa? Ada pada jam 2 malam organ ya sampai Pak Ibu. Sampai subuh ada tuh Pak Ibu. Siapa tak bisa melarangnya Pak Ibu? Atau dengan kekuasaan Bapak Ibu ada turunnya. Insya Allah bisa. Kalau ada punya kekuasaan, min lisanihi, nasihatilah watawa saubil haqq, dengan lisan. Kita ada juga mampu atau aful iman biqalbi, dengan hati bahwa kita membenci perbuatan itu. Itu selemah-lemahnya Bapak dan Ibu iman kita, bahwa kita membenci sesuatu. Ini makna yang kedua, asyidda walal kufar. Maka umat Nabi Muhammad yang menteladani beliau, hal dua ini, ketegasan terhadap kalau sudah keyakinan dan juga melihat sesuatu yang tidak benar, maka cegah dengan beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat. Yang kedua dalam ayat ini adalah ruhama ubaidahum, rasa kasih sayang, berkasih sayang di antara sesama mereka. Rasa kasih sayang hari ini bagaimana Bapak dan Ibu? Semakin bertambah atau semakin berkurang?
Kasih sayang hari ini, rasa peduli semakin berkurang atau semakin bertambah? Ya pada Ibu. Buktinya aja, saat caci mencaci, hina menghina, cela mencela, mudah-mudahan kini pada Ibu dirahmati. Bahkan membunuh anak, tega membunuh orang tuanya, orang tua tega membunuh anaknya, suami tega membunuh istri, istri tega membunuh suami, bahkan dicicang-cicang lagu. Lalu bapak dan ibu, tetangga tega membunuh, malah tidak ada rasa kasih sayang, bisa membunuhnya. Nyugilian aja tidak doge rasa kasih sayang dapat ibu. Karena jadi manusia pada ibu. Kenapa? Nah jadi manusia kenapa? Agak tinggi yang seterusnya. Artinya bapak dan ibu rasa kasih sayang yarfa'illahu rahmah minal qulub. Suatu saat nanti kasih sayang itu sudah diangkat secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang tua kadang-kadang terhadap anak-anaknya memarahi kesalahan sedikit, wah caci maki kadang bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dicaci dan dihina. Rasulullah mencontohkan ruhamahu bainahu, berkasih sayang. Ada sebuah kisah mungkin bapak dan ibu pernah baca. Ada orang Arab Badui, lalu dia pipislah di dalam masjid lah, di sudut masjid. Nah, kalau ketika ada kini contohnya waktu jadi anak-anak pipisnya di sudut masjid, apa respon waktu kira Pak? Mbak respon waktu menagangnya kira Pak? Waktu kira atau apa ibu sedang sholat, ada anak-anak ibu, ada responnya biasanya Bu? Dengan kasih sayang menyebutnya atau dengan emosi? Tidak sikap atau mau dapat jatuh pada itu. Kalau anak terbuk mari, kasih aja. Kalau kali beli, kalau tahu tak, bayi berisiko aja. Gimana itu Bu? Oleh alhamdulillah. Semak surah tak bisa dari itu dengan apa baru ya. Ini harus ramah anak. Jadi begitu juga sahabat melihat orang Arab Badui ini pipis, sahabat ingin memarahinya, apa kata Rasulullah? Nah, biar aja dia dulu selesaikan pipisnya. Nanti kalau seandainya kita marahi, berarti pipisnya itu akan mendatangkan penyakit kepadanya. Nah, setelah dia pipis, ayo kita bersihkan sama-sama, lalu dinasehati. Watawasau bil marhamah. Di saat ini adalah tempat suci, tidak boleh dikotori. Ini adalah najis. Bersih sama-sama. Atau misalkan bapak dan ibu pengalaman aja tinggal di masjid, contoh kalau ada pengurus pengurus itu tak tahu apa, ada kotor ketek kok di belakang lah di WC. Jadi lagi berasren bapak dan ibu, lalu ada orang beku. Sesudah itu masuk, ini menopang pipisnya, jangan pakai berlalu, siram saya tidak ada. Setelah masuk lu pengurus lain. Saya nanya barangnya kiki bapak ibu. Saya nanya barangnya kiki bapak ibu. Maaf Ustaz, menyalurkan banyak dibahasianya. Di situ tidak ada itu reguler apa. Tapi kalau berkasih sayang mudah sih Pak. Biasanya deh malu wak kiro-kiro, ada jamaah beko kasih kau kan. Pada itu pada ibu. Contoh berikutnya, biasanya orang kasih sayang lain aku mau bisa lama-lama Bu. Lambe tidak di rumah. Lain kamu orang nggak bisa kalau kasih sayang lama-lama apa? Lain kamu apa? Kamu contohan lagi itu Bu ya. Sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lain kamu itu bisa lama-lama coba. Nah, kalau mau 60 ini benar, kamu mau 60 sudah mau 60 mau Pak. Tapi kenyataannya bapak dan ibu ini secara psikologis ya bapak dan ibu. Ibu-ibu kalau mau 60 kata lebih syukur ke cucu atau ke suami.
Kayak cucu Pak. Anak 3 Pak. Enggak dulu di Padang Songalah jodoh. Adonan di mana Pak? Adonan di Pekanbaru, adonan di Jambi, adonan Bukit Tinggi. Kamalayan saya hanya telepon itu Pak. Assalamualaikum Mas. Awak kamalayan saya. Berapa bulan tinggal Pak Bu? 3 bulan. Nah besok layan sudah lain. Tinggal saja Bu. Pak pengen bayi aja. Kalau Pak pengen bayi bajunya Pak. Kalau kami di pesisir contoh Pak Ibu, kalau pada rumah saya bisa kami yang saja. Mana coba? Kalau di situ tentu itu ada Pak. Rumah saya ada aja. Jadi kalau anak yang soleh dan soleha, kalau nyawa mamanya yang banyak, apanya jangan ditinggal atau soleh. Tapi kalau itunya, rumah saya kecil, biarlah fase aja. Aduh lakon atau Pak Ibu. Tapi kalau lagi bawa apa kalau tidak namu itu, terlihat berdosa ibu ini ada. Tapi kalau tidak, ia berdosa ibu ini. Anggota mana bu? Tapi kalau apa kali kelas dapat ditinggikan? Tentu di kelas kata saya mau bertemu. Tapi tak pasti kau dah maaf Pak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Apa tak maaf Pak? Kalau kita nak mau apa Pak dan Ibu, kalau dari segi kewajiban terhadap suami atau kewajiban cucu mana yang lebih besar? Itu salah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kan ada kisah ini bukan berarti kisah ini kan ketika Nabi Isra Mi'raj. Kalau sholat berjamaah ibu-ibu lebih ramai dibandingkan apa-apa. Ya coba. Kalau kami awal apa? Mana ibu-ibu berapa bapak? Alhamdulillah sama. Ternyata bapak dan ibu dalam hal itu bukan berarti laki-laki tidak ada masuk neraka bapak dan ibu. Tapi kok lebih banyak ya? Gitu. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah karena auratnya. Aurat perempuan kan jauh lebih banyak Pak dibandingkan laki-laki karena membuka aurat. Yang kedua karena mulutnya. Yang ketiga karena durhaka kepada suami. Itu penyebabnya. Padahal ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa kasih sayang secara perlahan-lahan diangkat oleh Allah. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana beliau berkasih sayang, tidak kasar. Kadang-kadang dalam menegur anak-anak di musaji, Bapak Ibu, ini maaf Pak dan Ibu, ada di antara jamaah itu yang kasar menegurnya. Padahal harapan dari Semak Surau itu masjid ramah anak, bagaimana menegurnya. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr, watawasau bil marhamah. Ada 3. Nasihati, lakukan dengan penuh kesabaran, lakukan dengan kasih sayang. Tapi kalau diusir dia Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasar, tapi dia tapaknya lari sampai ke tulang. Besoknya suruh orang lainnya, "Upailah kamu saji." Tak takut awak dapat tu je. Pak siapa nama dia tu je? Pulang kembali. Kira-kira Pak kalau ada nama dari itu kasusnya. Ingat saya waktu dulu ketek-ketek Pak, tiga Bapak dan Ibu. Maknanya gini Pak dan Ibu, tentu kalau kita anak-anak tetap kita bimbing, kita nasihati tentu dengan kasih sayang. Lebih-lebih kadang-kadang tanya nih orang tua di jemaah, siapa yang belajar apa itu nanya tanya nih ke dalam Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada. Kita mencintai dan meneladani Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, salatnya selalu berjamaah, lalu ibadah qiyamul lail, dalam riwayat bahkan sampai bengkak kaki beliau, dan istrinya berkata, Aisyah, ya Rasulullah, wahai junjunganku, engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kenapa engkau masih memayahkan diri untuk beribadah? Afala akuna abdan syakura. Apakah
Aku tidak boleh menjadi orang yang pandai bersyukur. Sudah ada jaminan di sisi Allah, namun ibadah beliau sangat luar biasa. Kita belum ada jaminan apa-apa. Tentu kita jauh akan lebih bersemangat untuk beribadah menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya batawuna fadla minallah wa ridwana. Kalau dalam mencari rezeki dan karunia Allah itu ridwana, selalu yang dia perhitungkan bukan banyaknya, bukan banyak dan sedikitnya menjadi ukuran, tapi yang dia cari dalam mencari rezeki itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ridho Allah atau tidak. Jadi dalam mencari rezeki yang ditolak ukurnya ridho Allah atau tidak. Bukan soal banyak dia dapatkan, tapi keridhaan Allah yang dia cari. Nah, kalau dia sebagai pedagang supaya Allah itu ridho terhadap jual belinya dan perdagangannya, tentu mesti dia jujur dalam menakar dan menimbang. Kejujuran dalam menimbang hari kini bagaimana kira-kira ibu? Mali rambutan 1 kilo 10 on berapa suruh coba? 8 on 9 on balik lagi yang 1 kilo. Beli minyak di SPBU. Contohnya Pak Ibu, beli minyak itu 10 berapa Ibu? 22.700. Kilo berapa? Piti awak atau 25.000 berapa baliknya kilo Pak? 1.000. Nanti 300 itu lah minta izin dan minta ridho kawat tu Pak. Apa? Maaf Pak Ibu, Nanado wakil jadi SPBU seharusnya Pak Ibu yang minta izin piti nanti 300 itu kan tak ada. Kini kau boleh cepat dan cepat Ibu. Kalau ingin halal. Tapi kalau tidak, dia tetap memakan hak kita, Bapak Ibu. Tapi kalau dari ridho, Pak, alhamdulillah. Daripada aku Pak jadi pahala kalau ridho. Tapi kalau tidak warela, Bapak Ibu itu tak maksudnya. Tapi kalau warela, alhamdulillah bila salah. Itu tak salah Bapak Ibu. Artinya yang saya tidak minta terima lapor dengan balik kepada ibu seharusnya karena memang tidak ada uang 300 sekarang pada ibu. Tentu dia kita Pak kita dorong nafas dan Pak saya itu contoh pada ibu itu maksudnya. Atau bapak dan ibu tidak hati gote dalam mencari rezeki, hati gote halal haram, antang taruh server sapu bersih. Kasih dimakan, kereke dimakan, aspal dimakan, ada Bu, basi dimakan. Contohnya tu Pak, kalau mau berapa punya aspal tambahnya 3 cm, bekonya buatnya berapa? 2,5 cm, laporan 3, itu makan aspal jadi dia nama. Adalah mencari rezeki orang yang teradang yang Nabi Muhammad halalnya ya bertahu nafadla minallah wa ridwana. Ada potensi kosong yang ditekan dong. Ada orang potensi kosong yang ditekan Pak Ibu ditandatangani. Apa yang lanjut ke KD kadang-kadang potensi kosong diminta. Fotokopi ada yang potensi kosong yang dia minta kepada Ibu. Adakah yang melakukan seperti itu? Potensi kosong buat laporan. Saya nak besok kilo tu Pak. Saya nak besok kilo. Akan berbuatnya pada ibu. Dia tolong menolong kan ibu dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Silakan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan musuhan. Ketika kita menolong tadi kecil orang itu tak saya lakukan si kosong itu tak tiba lebar lah katanya kan. Itu isi zeleng itu stempel aduh berarti ia bertahu nafadla minallah wa ridwana tidak menjadi perhatian baginya.
Wajar Bapak dan Ibu, kadang-kadang doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang melakukan seperti itu nanti wa'akala malahada, dia puasa, dia sholat, dia zakat, tapi dia termasuk orang yang bangkrut. Alangkah ruginya kita kalau seandainya itu kita lakukan. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah menunaikan zakat, tetapi nanti bangkrut karena membayar setiap hak orang lain yang kita makan. Kalau seandainya itu ada, sangatlah rugi kita. Terakhir, simahum fi wujihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di wajah mereka. Ada dua makna di sini kan. Ada orang yang mau sujud, apa? Ada dahinya kok hitam. Itu makna yang pertama. Secara zahirnya ada yang seperti itu. Dia namanya sujud, ada bekas min atas sujud, ada bekas sujud di dahinya. Tapi jauh dari itu maknanya. Walaupun tidak ada bekas sujud, tapi nilai-nilai yang terkandung dari ibadah yang dia lakukan itu dia aplikasikan dan amalkan di dalam kehidupannya. Nah, walaupun tidak berbekas di dahinya, Pak, tapi ketika dia orang yang sholat, dalam pergaulan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, cegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Di dalam sholat dia menutup aurat. Di dalam sholat mesti menutup aurat. Itu maknanya bekas-bekas sujud itu. Tapi ada di dalam sholat ini rapi banget, menutup aurat. Tapi beko maraton. Maraton berapa? Yang maaf bapak pakai celana pendek je. Mau nonton? Kalau orang laki-laki sampai mana, Pak? Kalau dalam fikih kan dari pusat sampai tutup. Kalau perempuan kurang telapak tangan. Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Min atas sujud itu ketika mereka keluar rumah, aurat mereka tetap mereka tutup. Itu maknanya pada Ibu. Sekarang persoalannya mana yang lebih banyak menutup atau membungkus? Mana banyak mengerti aurat atau mungkin aurat gini Pak? Apa dah menutup yang membungkus Ibu? Apa dah itu Ibu? Ada banyak gini, banyak menutup atau membungkui. Kalau nutup kan ada tutup itu kan tidak tampak ada baju Ibu. Nado di belakang kodra. Tapi kalau dibungkui, kini banyak membungkui itu nutup Pak. Apa-apa di jalan ke sudah sholat subuh berjamaah, sudah itu baik. Hari Minggu itu nama tuh Bapak adalah tahu kan? Baik sudah itu pakai celana apa Bu? Celana training pakai onde baju kita dapat dan Ibu. Lain pakai jilbab tuh, tapi jilbab pakaian jalan kalian. Apa aja jilbab Ibu? Ada kesenang macam boleh itu lagi diberusi. Di kota bapak di belakang Ibu mengukur. Bagi kiro ni dipikir bapak dan Ibu, ini maknanya min atari sujud itu ada nilai-nilai dari ibadah yang kita lakukan itu memang terlihat di tengah kehidupan kita sehari-hari. Itu maknanya bapak dan Ibu. Itu yang dicontohkan Muhammad SAW. Kemudian kalau rajin berpuasa Senin, Kamis, Yaumil Bid, Ramadan, rajin berpuasa, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sifat sabarnya tentu jauh lebih tinggi Bapak dan Ibu. Sabar di dalam menjalani kehidupan. Sabar itu enggak mulai lah. Saya nenek, saya dosa lah kawan Bapak. Anak mau batin juga kadang-kadang di jalan raya, anak mau batin juga kadang Bapak dan Ibu. Anak punya rasa sabar dia berdepan udah puasa dulu cuma. Berarti Bapak dan Ibu itu makna min atari sujud, nilai-nilai dari ibadah yang dilakukan itu diamalkan di dalam kehidupan. Insya Allah apabila 5 ini dalam ayat surah Al-Fatihah ayat 29
kita ikuti dan kita teladani Nabi Muhammad SAW, insya Allah disitulah tugas Nabi, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita menteladani Nabi Muhammad SAW, insya Allah dimanapun kita berada, bekerja, dimanapun kita tinggal, insya Allah akan terus mendatangkan kebaikan-kebaikan di lingkungan dimanapun kita berada, menjadi rahmat, membuat hati orang tentram dan damai, membuat orang akan semangat melakukan kebaikan dan imannya semakin bertambah. Insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mari perbanyak salawat, dan yang kedua, kita contoh dan teladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 tadi. Harapannya adalah kita betul-betul juga mencintai Nabi Muhammad. Insya Allah cinta Allah pun akan kita raih. Ketika cinta Allah kita raih, ampunan dan pahala yang berlipat ganda disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 1 jam lewat 1 menit. Alhamdulillah. Nah, kalau ada kebenaran yang disampaikan, sungguh kebenaran datangnya dari Allah. Tapi kok caronya nan salah, ambo mohon maaf kepada bapak dan ibu. Tidak ada gadian dan tidak retak-retaknya sebagai ukiran. Tidak ada lawit dan indah ombak-ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebak kaya pacah tampak para sedang mandi. Tidak ada manusia yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talantung dek kanaya, talendo dek katurut. Bahasa mo campur seperti ibu. Bahasa pasisia do. Karena orang pasisia. Tapeknya batang kapih taluat timpurang. Mato lape badan takurang. Bahasa Balai Baru kalau Pak, karena aku tinggal di Balai Baru. Tapeknya dah kek komplek Polda Balai Baru. Bahasa Indonesia Indomilo, Indonesia Minang, Indonesia kurang jalin, Minang centang pada nama. Kalau ada nama model itu, ambo minta maaf ke Pak Jibu. Dan nama Pak Jibu memberi maaf. Alhamdulillah antaku akrobuli. Mudah-mudahan kerelaan hati Bapak dan Ibu memberi maaf. Insya Allah mengantarkan kita menjadi orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada jamaah langsung kami tak pandang dosa. Tapi ada kecil Ustaz dan Cik tadi itu mah lama tekannya sakit di kemirinya saja. Karena ada orang tak pandang tak tapi setiap bertamu tak kenal tahu sakit hati tak. Itu pandang namanya tu. Kalau orang pandang tu kan yang memaafkan tak kenal kesalahan orang lain ini ada. Tak kenal nyolak baik. Kebaikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita beristighfar sambil mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Pengampun,
Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, malam ini ya Allah kami memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau berkahi, acara yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan dengan acara ini semakin cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma auzi'na ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna na'mal shalihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, tuntunlah hati kami, bimbinglah hati kami untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Al-a'mala shalihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai acara kita pada malam hari ini. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga doa yang beliau panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sedikit yang ingin kami sampaikan mengenai infak kita pada malam hari ini, yaitu sebesar Rp900. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 900.